Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, gara-gara ketidakjelasan berkoalisi selama setahun dan pergantian nama koalisi dadakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengevaluasi dukungan bagi Prabowo Subianto. Namun sinyal perubahan sikap Caimin ini justru dimaklumi oleh Prabowo yang mengaku legowo. Saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Apakah pergantian nama koalisi itu benar-benar diterima dan disepakati oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sudah dibangun bersama Gerindra setahun silam? Iya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Tapi setuju dengan namanya? Ya, saya kan nggak punya hak setuju atau nggak setuju. Akankah pula PKB mengevaluasi dukungannya kepada Prabowo Subianto menyusul hadirnya Golkar dan PAN yang berujung adanya perubahan nama koalisi yang tidak melibatkan Caimin? Ya, kalau opini dari para kiai, para ulama dari Jawa Timur dan struktur partai dari arus bawah memang tetap sama. Semua diminta untuk mengamankan hasil muktamar. Dalam hasil muktamar menyampaikan bahwa Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah, karena itu tetap dipegang teguh oleh teman-teman Dewan Syuro, para kiai dan arus bawah struktur kami. Dan itu bisa difahami sebenarnya, Mbak. Ya, teman-teman kiai-kiai Dewan Syuro menyampaikan kita sudah koalisi 1 tahun 17 hari dengan Gerindra, tapi belum ada tanda-tanda, dan bahkan Pak Prabowo melaunching koalisi baru gitu. Seluruh di kami, di teman-teman muda di PKB, memang biasanya kalau punya teman baru itu lupa dengan teman lama. Apa respon Prabowo terkait peluang Caimin akan membawa PKB keluar dari koalisi? Tapi ini demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Dan benarkah ada operasi senyap dari Gerindra dan Prabowo untuk pelan-pelan menyingkirkan Caimin dan PKB dari koalisi? Saya tidak melihat upaya menyingkirkan PKB ya, karena kalau kita lihat pasti Pak Prabowo butuh PKB. Harus diingat Pak Prabowo ini dalam 2 kali kekalahan 2014-2019, salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Pak Prabowo selalu salah berhitung tentang Jawa Timur. Di situ dibutuhkan PKB. Problem muncul ketika ada pertanyaan apakah Pak Prabowo butuh Caimin atau tidak dalam konteks sebagai cawapres. Kan di situ gapnya, bukan mengenai PKB-nya.
Di situ terjadi gap mengenai keputusan muktamar dari PKB yang menginginkan Caimin ada di kertas suara dengan manuver dan action politik dari Pak Prabowo yang makin jauh dari terkaan mengenai Caimin akan menjadi cawapres. Terutama dimulai ketika Pak Prabowo masuk dalam strategi nebeng nama Jokowi, kira-kira seperti itulah bahasa awamnya gitu ya. Karena bagaimanapun politik ini dinamis dan PKB tidak mau terpaku hanya dengan pola komunikasi yang mulai hari ini mulai agak sedikit menyumbat seperti itu, tersumbat. Bilang tadi 13 bulan itu waktu yang begitu lama ya untuk hanya sekedar memperlihatkan sebuah kemesraan semu istilah saya. Nah, padahal kita butuh nih di bawah ya, terutama di bawah. Ini loh ada momen Ramadan, kita bisa keliling tuh Prabowo Muhaimin. Ternyata nggak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.